Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah hadir nih. Minggu yang lalu saya nonton filmnya Rengganis, sangat luar biasa. Lamun teguh bahasa Bali sedih kita. Apa terjun? Artinya film yang menggunakan bahasa ibu dan dikemas dengan, menurut saya ini sangat luar biasa. Ini karena SMP ya. Kalau mungkin di SMK multimedia mungkin nggak ada masalah, tapi ini untuk tingkat SMP ini pengemasannya udah sangat luar biasa gitu. Nah, hari ini kita akan bertemu ya, ngobrol ini dengan para pemain dan sutradaranya. Ada Ama, ada Rengganis, dan ada sutradara. Saya perkenalkan satu-satu, ini sudah hadir ini ya. Pertama Anissa Al Farida ya. Oke, berperan sebagai Rengganis ya. Oke, kemudian ada sutradaranya Lila Malda. Oke, dan terakhir ini Ama ini. Ini Ama ini memang sempat saya agak kurang suka di filmnya itu ya. Karena yang ngelarang anaknya nari ini. Oke, kita perkenalkan. Ini aja ada Huswandi Yani ya, berperan sebagai Ama Rengganis. Oke. Kalau kita saya ke sutradara dulu deh ya. Oke. Berperan sebagai sutradara ini kan sangat luar biasa. Masih SMP lagi ya. Ini gimana ceritanya? Turun atau terjun sebagai sutradara? Oke. Jadi ceritanya tuh Mungkin agak geser lebih ke sana dikit ini biar nggak ketutup ini ya. Oke, sip. Oke. kan ceritanya tuh emang nggak minat buat jadi sutradara gitu. Oke. Tapi kan karena kayak tiba-tiba di sekolah itu ada program SMS kan. Ya. Jadi kayak mau mencoba buat sesuatu yang baru gitu. Oke. Jadi kan kita tuh mau bikin film kan di program SMS ini. Ya. Jadi mencoba mencalonkan diri jadi sutradara. Dan Oke. alhamdulillah ternyata bisa jadi sutradara gitu. Jadi ada audisinya, beberapa orang daftar apa gimana? Iya ada, tapi kan sebenarnya banyak yang diseleksi jadi sutradara kan. Ya. Sebenarnya juga ada 2 sutradara juga. Oke. Iya, lumayan agak lebih itu. Oke, jadi menentukan yang nyeleksi siapa ini kemarin nih? Pak senimannya sih. Oke, nanti kita berbicara juga dengan seniman. Oke, kita ke Rengganis dulu deh ya. Kita ke Rengganis. Rengganis dalam film itu yang saya lihat ya, dia memiliki bakat khusus yaitu menari. Ya, film itu sangat luar biasa menunjukkan semangat ya. Artinya setiap anak ada kekurangan, ada kelebihan. Nah, film itu menunjukkan bahwa bagaimana menunjukkan kelebihan yang dimiliki nih ya oleh si Rengganis. Menerima peran Rengganis ini, apa tantangannya? Tantangan ini apa ya? Yaitu nangis. Oke. Kebanyakan nangis. Kebanyakan nangis. Oke. Untuk membuat nangis itu kan dilakukan ini oleh Kita Anissa ya. pancing gitu ya. Pancing. Oke. Pakai lagu. Pakai lagu? Iya, pakai lagu. Lagu apa yang diputar biar bisa nangis? Aku sedih, terus diingetin kayak ingat orang tua kamu yang di rumah gitu. Oke. Kemudian saya lihat ya di situ menari. Memang suka tari atau gimana? Emang suka nari. Ya. Kemudian di adegannya pun memang sangat lihai ya memerankan penari. Ya. Nah, dari film ini apa yang menjadi tantangan paling besarnya menjadi Rengganis? Ya, tantangan paling besar jadi Rengganis itu udah nangis aja sama. Oke, nangis ya. Mungkin yang paling enggak sih kalau ngapain Enggak ya? Enggak. Oke, biasa sudah ya kalau ngapalin seperti itu ya. Kita tanya ke yang buat nangis sekarang, ke Ama. Ini Pak Guru ini ya. Jadi Pak Guru yang terjun langsung menjadi pemeran sebagai Ama ini. Nah, bagaimana menjadi Ama? Yang itu kalau saya lihat perannya antagonis. Jadi berperan di awal-awal itu adalah sebagai yang kalau saya sebagai penonton saya nggak suka gitu karena memerankan ya. Mohon maaf, di situ ada tokoh antagonisnya yang kira-kira itu melawan batin kita. Wah, nggak boleh Bapak seperti itu. Nah, mengambil peran itu sebagai Ama, gimana ceritanya nih Pak Guru nih? Sebelum saya memerankan itu, saya sempat ditelepon dulu kan sama Pak Wakasep, Pak Ya. lalu Muhammad Supardin. Ya. Pak Guru, besok harus perankan Ama jadi Ama Rengganis. Anak ini kan? Ya. Anak, loh, kok saya? Kira-kira gitu saya juga tidak mau membuang waktu, harus memanfaatkan kan
kesempatan yang Ya. mungkin tidak akan kita dapat lagi gitu. Bakat. Ya. Bela kita shoot Hmm. perlindungan, sakit saya Sempat sakit. Sempat sakit benar-benar sakit sudah. Oke. Sampai Pak Wakasep, Pak Kepala memberi saya semangat. Harus sehat soalnya nih Brazil penting di sini gitu. Oke. Tet berjalannya waktu, alhamdulillah kita itu dalam memerankan amak ini perlu perlu bekal diri juga. Betul. Artinya dimana kita memposisikan kita sebagai amak agar anak kita ini benar-benar dapat Ya. impiannya itu, cita-citanya itu dengan sebaik mungkin. Betul. Jangan kita membiarkan anak kita awalnya kan penari itu juga bisa jadi duta namanya kan, bisa jadi apalah yang berprestasi, bisa mengharumkan nama daerah, bahkan nasional. Ya. Pokoknya perannya jadi yang Rengganis ini sakit tapi bangga gitu. Akhirnya setelah menonton saya yakin yang paling sedih itu sama Rengganis gitu. Iya. Karena perannya cukup antagonis di situ, berhasil memerankan peran itu. Karena trauma juga kan. Oke, Trauma betul. juga. Ya. Oke, ada sisi traumanya ya. Iya, trauma Karena- melihat ya. ibunya, almarhumah ibunya ini Ya. didekati Mm-mm. semasa hidup sama laki-laki lagi. Itu sudah. Oke. Trauma gitu. Oke, sebagai amak tidak ingin terulang pada anaknya. Tidak ingin terulang kesalahan yang sama terhadap anak. Oke, kita ke sutradaranya ini. Jadi kita ke Lila. Iya. Lila, dalam prosesnya mengganggu nggak waktu belajarnya? Kan ini prosesnya cukup panjang. Mengganggu banget sih. Oke, apa yang bisa dirasakan ini? Ya kayak misalnya kan teman-teman tuh di sekolah pada ulangan harian kan. Ya. Nah, Lila itu nggak ikut. Ah, Jadi kan kayak menyusul gitu ah, kan. ya. Jadi kan lumayan capek lah gitu. Ah, Bisa dalam satu hari itu bisa ngerjain 3 ulang harian sekaligus karena oke. terganggu sama waktu yang seperti Oke. itu. Ah, Tapi untungnya sih sekolahnya itu kan sore kan, jadi Oke. lumayan sedikit waktunya kan, jadi bisa Ya. dikerjain pas pagi gitu Ya. kan. Jadi ya alhamdulillah aja, filmnya ini juga cepet jadinya kan, nggak terlalu lama Ya. gitu kan, jadi ya alhamdulillah. Oke, kalau saya ibaratkan ini anak SMP belajarnya udah plus ini, artinya manajemen waktu, ya. Bagaimana ketika belajarnya dan juga ilmu yang didapatkan adalah menjadi manajer, menjadi sutradara. Ini sangat luar biasa. Ini udah jadi dapat portofolio dia. Oke sih, gila. Kita ke Rengganis mempelajari skenario-nya, mempelajari karakter Rengganis ini. Di awal apa yang perlu dilakukan ini? Boleh, bisa. Perlu belajar atau mencari referensi sendiri nggak terkait memerankan ini? Nggak ya? Oke. Karena dia juga cepet nyerap gitu dia, karena juga kan pakai bahasa kita sendiri kan, jadi agak cepet gitu ya. Jadi nggak perlu banyak belajar. Sudah kebakat sudah gitu. Oke, Sudah bisa. sudah ya. Ya, Udah ada bakatnya dari awal. sudah ada dari Oke, memang Dari sini. ya, memang ya kalau kita bicara bakat berarti sudah ada ya. Sudah. Jadi udah nggak terlalu ini. kita ada. Ya. Kemudian yang menarik buat saya adalah ini menggunakan bahasa ibu, artinya menggunakan bahasa daerah. Sulit nggak kira-kira? Enggak. Mudah, justru lebih mudah ya. Justru lebih mudah daripada bahasa Indonesia ya. Oh, Agak lama gitu nggak Iya. Oke. Nah, untuk menyesuaikan kan ada temannya kan? Iya. Ada yang sering memberikan motivasi, yang Iya. memberi dorongan, yang memberikan walkman itu. Nah, ini menarik sekali. Untuk menyatukan ini kan yang paling intens ini antara Amak dan Rengganis. Ya emosionalnya dalam film itu. Ini sebagai Amak ini membangun apa ya kedekatan dengan anaknya itu yang anaknya baru ditemukan saat itu loh ya di film itu apa yang dilakukan ini oleh seorang Amak untuk lebih cepat agar apa ya feeling dalam memerankan itu tuh dapat. Ya, kita apa namanya diberikan masukan dulu ya sama sutradara, Ya. sama seniman kita juga yang hebat. Ya. Kita di briefing, oh, harus begini, Ya. harus begini agar dapat itu. Ya. Yang pastinya ini juga sebagai ilmu untuk kita kan. Betul. Sampai-sampai itu artis itu nama siapa tuh, lagu Hendry yang kita presenter kemarin pas di SNS kan. Ya. Sampai-sampai dia bilang sama saya, ini
sudah kesekian kali sama Rengganis atau bagaimana memerankan seperti ini. Ini pertama kali saya. Ini pertama kali saya acting di film ini. Ya. Sampai-sampai nggak percaya masa sekali sudah segini gitu, apalagi 2 kali 3 kali, bingung saja. Oke. Pokoknya dapat ya. Oke. Jadi hal yang paling membanggakan ini ketika nonton trailernya. Ya, ini pasti si sutradara ini yang paling ditunggu sama pemainnya ketika dia bilang bungkus gitu ya. Iya, real banget. Jadi ya yang menyiksa itu para pemainnya ketika ulang. Jadi ya kalau udah bilang bungkus artinya ya sudah nih selesai scene itu ya. Oke, sutradaranya ini bagaimana mengatur agar ini kan buat pemain perlu diatur ini ya, para artisnya ini. Apa trik-trik yang dilakukan ini oleh sutradara untuk membangun situasi ketika syuting? Gimana ya? Sebenarnya tuh kayak nggak terlalu ngatur gitu sih, Nah. karena mereka tuh udah kayak agak udah membangun diri lebih. Dia tuh disiplin dari dirinya sendiri, jadi nggak perlu banyak diatur gitu. Berarti pemain semuanya disiplin semua ya? Ya lumayan. Ada lumayan ini, saya curiga ada yang nggak disiplin. Iya. Kadang suka ngaret. Oke, nah biasalah dalam proses produksi yang cukup menarik ini karena SMP saja saya melihatnya. Jadi jenjang SMP sudah bisa membangun kekompakan seperti ini, gitu. Sulit. Ya, solid. Ama, pertanyaan saya berikutnya ini ke Ama nih. Ama kan di sini sekaligus menjadi pembimbing lah ya, jadi yang dilihat sebagai Pak Guru di situ juga nih. Membangun emosional, bahkan itu tuh ada kan adegan yang di terakhir itu ketika membacakan pemenang. Ini kan kolosal, melibatkan banyak orang dalam satu ruangan. Ini tantangan khusus ini. Ama, silakan. Ya, tantangan khususnya yang mengabdikan anak ini agar serius gitu. Kadang-kadang anak juga ada yang tidak bisa serius, kita keluarin. Begitu ya. Soalnya butuh kefokusan dalam mengambil gambar juga. Ya. Pokoknya intinya mana yang tidak serius dikeluarin. Melibatkan anak-anak banyak. Betul. Ya ini tantangannya, karena ya dalam satu ruangan itu bisa dikendalikan. Saya melihatnya. Ya apalagi mereka tuh anak-anak itu. Betul. Jadi Yang jadi sutradara itu. Ya, sutradara nih yang paling sering banyak ngomel ya kan? Iya banget sih. Oke. Harus tetap cerewet nggak jadi sutradara? Harus banget. Oke, menarik Kak. Saya ke Rengganis lagi nih. Menjadi seorang Rengganis ini kan pemeran utama. Jadi kunci film Rengganis itu ya adanya di pemeran utamanya. Gitu. Pertama kali ditunjuk itu langsung apa ya? Dapat beban nggak memerankan ini? Awalnya itu kan diangkat jadi apa ya, film koordinator. Ya. Terus pas bakal deket hari apa ya, Hari H itu. hari H itu Rengganis sakit. yang mau jadi Rengganisnya itu dia sakit. Kebetulan Iya, yang iya, mau iya. jadi Rengganisnya itu keponakan kan, tapi dia agak ada sakit gitu. Oke, terus kemudian Dia jatuh. Iya, Iya. Oke. Yang diatur-atur sudah. Oke, betul. Kemudian memerankan ini dengan cukup baik nih si Rengganis ya. Dan apa yang kira-kira di scene keberapa menurut Rengganis ini yang paling sulit untuk dilakukan? Yang di Bukit Mungkin. belakang rumah, Oke. di sekolah. Sulitnya kenapa? Nangis. Nangis. Iya, Nangis terus nangis itu. terus. Nangis diomongin sama bapak. Udah nangis panas lagi ya. Oke. Jadi itu scene-scene yang apa ya paling sulit ya dilakukan. Iya. Nah, saya kembali ke sutradara. Sutradara, bagaimana memanajemen orang? Kan orang banyak nih kan, melibatkan guru, kepala sekolah. Ada kepala sekolah juga yang perlu diatur sutradara di situ. Gimana rasanya ngatur kepala sekolah ini? Sebenarnya sih agak canggung ya. Nah, ya. Tapi ya bilang permisi ya Pak Guru, gitu. Biar enggak. Gitu. Pak Guru posisinya di sini. Oke. Sambil kayak Iya, tersopan. Ini kan seharusnya sutradara. Artis sana artis. tapi kadang nggak enak kan. Oke, nah ini menarik. Jadi ketika seluruh yang terlibat, sutradara dan yang lain-lain itu adalah siswa. Nah ini unik film ini. Jadi dari siswa untuk siswa. Nah ini sangat menarik, ya betul. Nah ya Pak Guru,
next project kira-kira ada nggak dari Rengganis ini? Apa mau dibuat berseri atau seperti apa? Boleh dibocorin nggak? Kalau masalah itu udah mulai saya jawab. Oke. Nanti kita tanya pimpinan kita. Oke. Oke, nah sekarang sebagai closing statement nih, ya apa pendapat terakhir? Saya mulai dari sutradara. Apa yang diharapkan dari film Rengganis ini ke depannya? Oh ya, diharapkan sih kedepannya itu yang terutama tuh bisa tayang di banyak tempat gitu. Ya. Oke. Terutama sih pengennya tayang di bioskop ya. Oke. Terus terus yang di YouTube juga. Ya. Semoga makin banyak viewersnya gitu. Oke. Kan juga bisa menghasilkan itu uang kan Ya. banyak. Nah, yang saya harapkan juga itu kedepannya Bapak Kepala Sekolah, Ya. Kepala Dinas juga bisa mendukung, Kan bupati. ya bukan bupati, Ya. gubernur sekalipun, Iya, dong kirim pesan itu biar didengar ya. Makanya mendukung kita Ya. kedepannya supaya lebih maju terus berkembang berkarya. Oke. Oke, luar biasa yang diharapkan. Kemudian ke Rengganis, apa yang diharapkan Rengganis ke depan dari film ini? Ya, sambung aja sama Adira. Oke. Itu sama ya, kurang Iya, lebih sama. harapannya ya. Sekarang kita ke Amak deh. Iya. Amak, oke, apa yang diharapkan ini Amak nih? ya harapan saya sebagai amak untuk mengisi juga kan semoga ini bisa memotivasi Ya. siswa-siswi SMP 3 Primernya. Ya. Karena film ini adalah Hmm. suatu aset untuk Ya. SMP Negeri 3 Primernya. Ya. Oke. Ini adalah aset yang harus dijaga. Ya. Itu pesan saya, ini adalah aset dijaga. Oke, ya terima kasih, sangat luar biasa diskusi saya di Sahabat Yat Podcast. Kita berharap akan banyak lagi karya-karya yang tercipta, terutama nih dari kalangan sekolah ya. Karena film-film ini ke depan akan menjadi portofolio adik-adik yang berperan di sana. Kemudian ya perlu diingat bahwa karya-karya ini bukan hanya ditonton saat ini. Puluhan tahun yang akan datang ini akan menjadi catatan digital adik-adik semua ini. Terima kasih sekali lagi atas hadirnya di YS Podcast Terima berbagi kasih cerita. Pak Nusron juga. Ya. Nusron Taudi juga. Ya, yang ini sangat luar biasa. Saya sangat support dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Ya, semoga ke depan banyak lagi karya-karya yang Amin. dihasilkan oleh teman-teman. Jangan berhenti hanya di Rengganis. Semangat. Iya, Semangat. pasti sih. Iya, Terus iya. berkembang. Ya, buat lagi karena karyanya saat ini sudah cukup baik menurut saya. Oke, terima kasih semuanya. Sekali lagi ya. Demikian sahabat YS Podcast yang bisa saya bahas. Ini sangat luar biasa. Semoga menjadi pemicu semangat terutama di Lombok Timur nih. Semua sekolah bila perlu menghasilkan film-film yang berkualitas ke depannya. Demikian sahabat YS Podcast yang bisa saya bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah dipoto.